Tiada kata dan bahasa yang pantas untuk kita uraikan di malam yang sejuk ini kecuali untayan tasyakur yang teramat mendalam kehadirat Ilahi Rabbi Rabb. Alhamdulillah hingga kini beliau masih tetap berkenan kepada kita, memberikan aneka macam nikmat, cucuran ragam rahmat, sehingga kita dapat duduk dengan nyaman di tempat ini. Salawat juga salam semoga selalu diberikan kepada junjungan kita, pimpinan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin Al-Marimbari ada 3 yang selalu bersama, yang selalu berserta, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu berserta, yang selalu bersama. Artinya apa? Ini sesuatu yang sangat penting, tidak jadi kalau enggak ada yang lainnya. Yang pertama adalah ati Allah wa ati Rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Jadi nggak bisa kita hanya Al-Quran saja, hadis kita nggak pakai. Tidak dianggap kita beriman hanya kepada Allah, enggak kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada orang ngaku beriman tapi Al-Quran doang yang dia imanin, hadisnya nggak pakai, faqad kafar, maka sungguh orang itu kufur. Dulu ada pernah terjadi ini namanya inkarus sunnah. Dia ingkar terhadap sunnah, dia ingkar terhadap apa yang Nabi sabdakan. Itu pernah terjadi seperti itu. Kalau di sana ada juga di pelosok-pelosok Islam dikenal Islam kejawen. Iya. Aku nih Islam deh itu. Bedanya saya ini tidak sholat. Ini kuat sekali keyakinan seperti ini, Pak. Kita kenal dengan Islam kejawen. Kalau sekarang dikenal dengan inkar sunnah. Jadi nggak bisa kita la ilaha illallah aja tanpa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ya Allah Subhanahu wa ta'ala utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sudah meninggal dunia, penggantinya adalah para ulama. Kemudian kita diutus pula kepada kita, yaitu para guru-guru kita. Guru-guru kita itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala buat kita. Alhamdulillah, kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti enggak sedikit orang yang enggak beriman kepada Allah, bahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya ingkarun sunnah aja, ya. Ingkaru Allah juga banyak sekarang. Disebut dengan orang ateis. Itu enggak sedikit. Bahkan dia merambah ke dunia pendidikan, padahal dia ber-IQ tinggi. Tapi kenapa bisa seperti itu? Itulah yang namanya hidayah. Tidak bisa dipaksa-paksa. Jangankan kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau punya paman. Kurang apa pamannya? Belain Nabi. Kurang apa pamannya? Selalu jagain Nabi. Tapi beliau tidak masuk Islam. Walaupun nanti hak Allah tuh, apakah dimasukin Islam atau enggak, dimasukin surga atau enggak. Orang yang telah membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam
dalam berjuang. Kita nggak masuk bicara itu. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Dua kewajiban ini nggak boleh enggak. Siapa yang rajin sholatnya, punya duit banyak, nggak sedekah, neraka. Wah, serem banget neraka. Punya duit banyak, nggak mengeluarkan zakat yang wajib, padahal dia wajib mengeluarkan zakat, tapi dia nggak keluarkan zakat, neraka. Masya Allah, begitu ya begitu. Aqimus shalah wa atuz zakah. Makanya gampang kalau kita kepengen jadi orang kaya. Kata guru saya, guru kita Kiai Ma'mun, jangan mintanya ya Allah berikan aku duit yang banyak, ya Allah, jangan, malu, vulgar banget. Doanya ya Allah jadikan aku orang yang pandai selalu mengeluarkan zakat, ya Allah. Begitu. Kira-kira kalau orang yang ngeluarin zakat duitnya banyak dikit? Banyak. Itu kalau kiai mah pintar, kiai cerdas, pintar, hatinya bersih, keluar mata air hikmah. Guru saya, beliau Kiai Ma'mun, pernah beliau diminta supaya dulu masjidnya supaya dibesarin, beliau enggak mau. Kata beliau, biarin, nggak usah dibesarin, biarin. Kenapa? Biar yang di sana bisa bikin Jumat. Subhanallah. Sama kita nggak kebayang. Biar gede masjid, lu jangan bikin Jumat dulu. Kita begitu. Kalau beliau seperti itu, nggak sampai pikiran kita. Itulah orang yang punya hati qalbun salim, bersih, punya hati. Maka akan keluar mutiara hikmah, mutiara ilmu. Jadi kalau kita yang kepengen ya masuk surga, ya dua, melaksanakan sholat, tunaikan zakat. Ya, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk mengeluarkan zakat. Amin. Itu doa supaya kaya. Yang ketiga, anishkurli wali walidayka. Ini dua. Enggak boleh enggak. Bersyukurlah kamu kepadaku dan berbuat baiklah kepada dua orang tuamu. Bersyukurlah kamu kepada dua orang tuamu. Ya, anishkurli wali walidayka. Bersyukurlah kamu kepadaku dan bersyukurlah kamu kepada orang tuamu. Dua ini enggak boleh enggak. Betapapun kita sholatnya rajin, setiap malam kita sholat malam, enggak pernah bolong kita setiap malam sembahyang. Bahkan bisa jadi kita enggak tidur sembahyang terus, puasa setiap hari, sedekah setiap hari, sama orang senyum terus walaupun enggak ada orang. Senyum terus, duitnya keluar terus, tapi sama orang tua jahat, sama orang tua durhaka, maka enggak masuk surga. Maka harus apa? Dua. Kita bersyukur dua kepada Allah dan kepada orang tua kita. Bersyukur kepada orang tua. Bagaimana caranya? Di antaranya patuhi orang tua. Ada satu kisah yang sangat menarik, Uwais Al-Qarni. Nah, kita kenal tuh Uwais Al-Qarni, ya, seorang tabi'in. Ya. Tabi'in itu ya orang yang ya ketemu sahabat, berjumpa lama, ya, berteman dekat sama sahabat, maka jadilah dia tabi'in. Kalau sahabat orang yang ketemu Nabi. Uwais Al-Qarni, seorang yang dikatakan terkenal di langit tapi tidak terkenal di dunia, yang akhirnya terkenal juga di dunia. Nih, kenapa bisa begitu? Pertanyaan kita.
Kenapa bisa begitu? Kenapa beliau diberikan makom yang begitu tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyiduna Umar dan Sayyiduna Ali radhiyallahu anhuma. Pesannya apa? Nanti kalau ketemu orang ini, nanti ada orang yang lahir di zamanmu, demikian, kamu ketemuin dia dan minta doa kepadanya. Masya Allah. Nabi pesan begitu, kira-kira ini orang hebat apa kagak? Tentu hebat ini orang. Yang pesan orang hebat. Yang kirim salam orang hebat, kirim salam kepadanya dan minta doa kepadanya. Kamu berdua minta doa. Ini kan pesan Nabi, tapi apa kira-kira tandanya? Nah, nanti ada tandanya. Tandanya di sini ntar ada. Kita urut ceritanya dulu. Uwais Al-Qarni sampai seperti ini ditinggikan pangkatnya, derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran apa? Lantaran beliau seorang yang bakti kepada dua ibu bapaknya, kepada orang tuanya, kepada ibundanya. Kita akan cerita kisah yang menarik. Suatu saat ibundanya Uwais Al-Qarni mengatakan, hai Sumakala, wahai Uwais Al-Qarni, sebentar lagi ya, saya ibu tidak ketemu engkau lagi, akan meninggalkan dunia ini. Ada satu permintaan yang ibunda, yang ibu belum ya dapat melakukan itu. Apa? Pergi haji. Antarkan ibu untuk pergi haji. Masya Allah. Uwais Al-Qarni diminta kayak begitu, kaget. Kenapa kaget? Beliau sadar dengan keadaannya. Beliau orang yang gak mampu. Pakai apa pergi ke sana? Sedangkan Uwais Al-Qarni adalah seorang yang gak enakan sama orang tua. Kalau diminta apa aja beliau kasih. Pengen apa aja kasih. Subhanallah. Minta diantarin ke Mekah. Ini kita kadang minta antarin orang tua ke pasar ogah banget. Yang di sini sih mudah-mudahan gak ada. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Yang udah biarin pajaran ya. Tapi enggak putus ya untuk bakti sama orang tua walau beliau sudah meninggal dunia. Duduk kita di majelis ilmu, kita duduk ngaji sama ustadz, sama kiai, sama guru, itu orang tua kita sampai dapat. Kata guru saya Kiai Mahfuz, sekalipun kita ngomong begini, ya Allah, ya Allah, jangan engkau kasih amal ibadahku ini kepada orang tuaku ya Allah. Emang kenapa? Karena dia itu kagak perhatian sama saya ya Allah, sama saudara saya aja ya Allah. Jangan kasih amal ibadahku ya Allah. Tetap kata beliau dikasih sama orang tua kita. Subhanallah. Tuh, kata beliau begitu. Saya kalau belum ketemu kitabnya, saya ngomong kata guru saya itu benar. Kalau kiai ngomong benar. Masya Allah. Jadi kalau orang tua kita udah nggak ada, banyak-banyak kita beramal soleh. Duduk di majelis ilmu tuh membawa kebaikan untuk orang tua kita. Kata guru saya juga, diantara guru saya Kiai Syarifuddin MA, kata beliau, kalau kita duduk di majelis ilmu, waktu itu saya lagi ngaji Fathul Qarib, kata beliau, kalau kita duduk di majelis ilmu lagi ngaji, itu orang tua kita di kuburnya dibawain putaran seperti putra, nampak nasi kembuli kalah, nasi mandi masih kalah, nasi mandi
Sekarang kalau ingatan masih mandi ya, nasi kembali aja lah. Soalnya nasi kembali sekarang ya. Nasi kembali. Jadi kata beliau, kalau kita ngaji, orang tua kita udah meninggal, itu dibawain apa? Isinya macam-macam tuh makanan. Walau udah meninggal, kita masih bisa bakti sama orang tua kita. Ya, otomatis. Walau kita enggak, ya Allah enggak. Walau apalagi kita sampai minta doa begitu. Baktinya orang anaknya dengan berbuat amal soleh otomatis sampai. Makanya beruntung kalau kita punya anak soleh. Kalau enggak punya anak soleh, mantu soleh. Boleh cari mantu yang soleh, ntar insya Allah anaknya cucunya jadi soleh. Kita kembali. Uwais Al-Qarni, seorang yang enggak enakan kalau diminta sama orang tuanya, bantuin orang tuanya, enggak enakan. Untuk menolaknya enggak enakan. Ini rasa, Pak, rasa. Beda sama orang yang udah biasa nolak, beda. Gampang aja nolak. Mau begini berapa banget. Akhirnya emak muci dia udah kenal kita. Aden sama dia aja, Mak. Ya, dia begitu orangnya. Nah, ini berapa kalau begini nih? Ini udah ketahuan. Ini kalau kita udah tahun begini, buru-buru kita benerin. Baik-baikin mak. Ini ada sedikit begitu. Ngomong manain. Baik-baikin. Enggak main-main, Pak. Beneran ini. Beneran. Jangan membuat hati orang tua kita kecewa lantaran kita. Apalagi sampai menetes air mata lantaran kita. Kalau orang tua kita menangis lantaran kita, walaupun bukan di depan kita, itulah sikap orang tua kita yang baik sekali sama kita. Yang baik sekali. Jangan sampai dia menetes air matanya lantaran kita durhaka, kata Ibnu Umar. Dikatakan dalam Adabul Mufrad. Imam Bukhari punya karya yang Masya Allah luar biasa. Beliau mengatakan di sana, Bukaul walidi minal kabairi, nangisnya orang tua itu termasuk dosa besar. Masya Allah. Wal uquq, dan termasuk daripada durhaka. Jadi kalau ada orang tua kita nangis, itu lantaran kita bisa durhaka. Bahkan kata guru saya, kalau kita umpama nih kuliah katanya, saya dulu bertanya-tanya apa nih, tapi saya percaya kalau kita lulus kuliah, kalau kita kuliah lalu ketika kuliah kita nggak lulus, kata beliau, kayak mahfuz, kata beliau, lalu orang tua kita menangis, kita durhaka. Jalannya gimana sih? Oh, rupanya ini dia kecewa, dia kesel antara ini. Bukan hanya itu aja, yang lain-lain. Jangan sampai bunda kita nangis lantaran kita. Kalau udah pernah kita lakukan itu, datang sama orang tua kita nangis, minta maaf kepadanya. Saya punya guru Dr. Masyhuri Naim. Saya pernah kuliah S2 di UI. Beliau pernah cerita dan beliau berpesan, dan ini beliau pernah lakukan. Beliau pernah bersalah sama ibundanya, lalu ya dengan kesalahannya itu membuat dia susah ngaji, susah dapat ilmu, berat dapat ilmu. Dia cerita, dia bukan cerita keburukan. Kalau pulang dari mana-mana, dari atas loteng, pintunya dikunciin, naik ke atas loteng. Ini kiai yang kemudian dia beliau tobat ya. Lalu beliau minta
doa kepada orang tuanya sambil diambil air di baskom, dicuciin kakinya, lalu dia minum airnya. Nah, dari sebab itu ya terbuka pintu hatinya, dapat ilmu yang manfaat. Kalau kita ada dapat ilmu tapi durhaka sama orang tua, khawatir itu istidraj. Ini guru saya cerita begitu. Jadi kalau kita punya dosa sama orang tua yang berat, minta sama orang tua maafnya, cuci kakinya, minum airnya. Begitu kata dia. Kitabnya sih kagak ada. Itu kata guru. Iya, tafakur. Langsung beliau langsung beliau ketika itu dapat ilmu gampang, mudah, bisa kuliah di luar negeri. Subhanallah. Uwais Al-Qarni seorang yang enggak enakan kalau diminta bantuan sama orang tuanya. Akhirnya Uwais Al-Qarni berpikir keras, bagaimana caranya supaya bisa nganterin ibunda tercintanya ini, supaya dapat pergi ke kota Makkah untuk pergi haji. Karena beliau melihat dirinya, pertama beliau punya penyakit sokah